Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga saya bisa menyaksikan di depan kalian. Salawat dan salam yang dicurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dapat pula untuk kekasih yang ada di rumah dan yang dapat pula untuk Abi Hanif dan Numida selaku pengasuh pondok pesantren Subakam Laga Ibu Hanifidah. Dan yang teman pula untuk guru yang ada di pondok pesantren Subakam Laga Ibu Hanifidah. Saya akan menyaksikan Nabi saya pada malam hari ini tentang Kasmul Quran, Kitab Ulumul Quran. Apa sih Kasmul Quran? Kasmul Quran itu terdiri dari dua kata. Yang pertama dari dua kata yaitu Rams dan Quran. Rams ialah bentuk tulisan, sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan sebagai petunjuk kepada manusia, umat manusia. Rams Quran adalah berarti pengertian Rams Quran adalah bentuk tulisan Al-Quran. Jadi para ulama menamakannya dengan Kasmul Mushaf. Ada juga yang menamakannya juga ada sebagian yang menamakannya dengan Kasmul Utsmani. Karena pada saat itu Khalifah Utsman bin Affan yang melakukan penulisan Al-Quran. Karena ditakutkannya ada kekhawatiran dalam pembacaannya. Ketentuan dan pola yang digunakan Utsman dalam penulisan. Ketentuan dan pola yang digunakan Utsman dalam penulisan Al-Quran itu tadi. Jadi karena ketentuan dan pola yang digunakan Utsman dalam menulis Al-Quran maka dijuluki dengan Kasmul Utsmani. Pendapat-pendapat para ulama tentang Kasmul Quran. Kelompok pertama itu merupakan pendapat bahwa Kasmul Quran itu adalah taufiki Nabi Muhammad SAW. Dan pendapat itu dipertahankan oleh Ibnu Mubarak Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Dan dasar petunjuk atau tuntunan dasar petunjuk dan tuntunannya dalam menyuruh mereka untuk menulis Kasmul Quran dalam bentuk yang dikenal. Maka dari dasar petunjuk dari Nabi Muhammad, mereka itu menyuruh mereka untuk menulis Al-Kasmul Quran dalam bentuk yang kita kenal sekarang itu yaitu Mushaf Al-Quran itu tadi. Bagaimana yang telah kita kenal. Kelompok kedua berpendapat bahwa Kasmul Al-Quran itu bukanlah taufiki dari Nabi Muhammad. Dan pendapat itu dipertahankan oleh Qadhi Abu Al-Baqilani mengenai tulisan Al-Quran itu tidak diwajibkan bagi umat Islam. Jadi mengenai tulisan Al-Quran itu tidak diwajibkan umat Islam. Tetapi kewajiban itu tidak terdapat di hadis dan nas Al-Quran. Orang yang pertama nulis aksara Arab atau tulisan Arab adalah Abu Jad Hawas Hutati Kalamun. Dan jenis-jenis tulisan Arab itu ada dua yang lazim di daerah Arab itu ada dua yang lazim. Yang pertama khat kufi. Khat kufi itu bisa dinamakan khat kufi karena dinisbahkan di kota Kufah dan tulisan itu mirip dengan tulisan orang-orang Hira. Yang kedua khat naski. Khat naski adalah berasal bentuk tulisan nabati atau nabaten. Dan digunakan biasanya itu tulisan tulisan naski itu digunakan dalam surat menyurat. Yang ketiga atau yang terakhir adalah urgensi mempelajari Kasmul Al-Quran. Urgensi mempelajari Kasmul Al-Quran itu adalah karena yang pertama adalah langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Khalifah Utsman. Karena kalau tidak diseragakan tidak ada penyeragaman teks pada waktu itu, maka
takutnya atau kalau tidak dilakukan penulisan Al-Quran, takutnya itu nanti seperti kitab-kitab ahli kitab atau kitab-kitab orang Kristen dan lain-lain. Baik, takutnya kayak gitu. Alasan utama adalah mencegah perbedaan tradisi teks atau berbeda-beda tulisan atau bacaan. Takutnya nanti ada kesalahan, itulah. Berbagai perbedaan bacaan atau bacaan qiraah. Ada berbagai perbedaan bacaan, yaitu ada dua, qiraat mutawatir dan qiraat masyhur. Namun qiraat itu tadi digunakan haruslah berdasarkan, namun qiraat itu tadi jika ingin digunakan haruslah berdasarkan pada qiraat yang telah disepakati itu tadi. Jadi kalau kita ingin menggunakan qiraat, maka qiraat itu harus disepakati oleh para ulama. Oke, sekian dari saya. Jika kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.